Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini Bapak Ibu ini merupakan satu kabar gembira yang disampaikan oleh pemerintah kepada Bapak Ibu honorer melalui Menpan RB. Nah, di sini disampaikan bahwa Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB beri kabar gembira bagi guru gagal seleksi P3K tahun 2023. Kabar gembiranya akan diangkat jika ikuti tahap ini. Nah, terkait dengan hal ini tentunya ini bukan hanya P3K guru Bapak Ibu, tetapi P3K semua bidang, baik tenaga kesehatan demikian dengan teknis. Tapi yang disampaikan di sini adalah khusus untuk guru. Bapak Ibu, mari kita simak bersama kira-kira apa kabar gembira yang disampaikan oleh Menpan RB kepada seluruh honorer bila gagal tes di tahun 2023 tahun ini. Dan janjinya yang mengatakan akan diangkat jika ikuti tahap ini. Nah, kira-kira apa tahap itu yang mesti harus dilalui oleh honorer bila gagal tes P3K di tahun 2023 tahun ini, sehingga bisa diangkat menjadi ASN P3K. Bapak Ibu, ikuti informasinya. Menjadi guru pegawai negeri sipil ataupun guru P3K saat ini masih menjadi dambaan seluruh guru honorer di tanah air. Bukan hanya guru saja, para honorer tenaga kesehatan dan tenaga teknis juga selalu mendapatkan pengangkatan menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Selain pengabdian yang panjang, salah satu syarat agar guru mendapat jaminan dari pemerintah yaitu lolos tes CPNS dan P3K tahun 2023. Meski begitu, tidak sedikit guru yang harus menelan pil pahit lantaran gagal mengikuti tes imbas persaingan yang cukup ketat di setiap daerah. Wajar saja kalau ada yang kalah dan ada yang menang oleh karena persaingan yang ketat dengan kuota yang sudah dibatasi. Seperti diketahui bahwa profesi guru bukanlah profesi yang mudah, karena guru memiliki tanggung jawab besar menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul. Saat ini, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menerbitkan surat edaran yang dapat memberikan rasa lega bagi guru yang gagal pada seleksi tes P3K di tahun 2023 tahun ini. Surat pertama dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan nomor B garing 2820 garing SM 0100 garing 2023. Surat edaran tersebut menjadi angin segar bagi seluruh guru honorer karena berisikan sinyal positif rekrutmen aparatur sipil negara, termasuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS, demikian dengan pegawai pemerintah dengan penunjang kerja atau P3K dan P3K guru. Ingat Bapak Ibu ya, berarti dengan kalimat ini bukan hanya P3K guru, tetapi meliputi semua P3K. Disebutkan bahwa tes rekrutmen P3K guru akan kembali dilakukan pada tahun 2024 tahun depan. Tentunya dengan memprioritaskan guru honorer yang telah lama mengabdi. Demikian dengan bidang lain seperti tenaga kesehatan dan teknis juga yang sudah mengabdi lama adalah prioritas utama pengangkatan. Kabar ini menjadi peluang emas bagi para guru honorer yang sebelumnya gagal dalam seleksi P3K dan dapat kembali mencoba pada tahun mendatang, yaitu di tahun 2024, demi meraih impian perubahan status dari pegawai honorer menjadi pegawai aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Selain kabar baik yang
bagi guru P3K, Menpan RB juga menerbitkan surat edaran kedua yang diterbitkan pada 30 Oktober 2023 dengan nomor B-2881 M.SM.01.00 2023. Pada surat tersebut memuat daftar lengkap materi yang akan diujikan dalam seleksi kompetensi teknis bagi para peserta P3K, termasuk para peserta seleksi P3K guru. Nah, ini meliputi seluruh P3K, juga termasuk P3K guru. Pada edaran tersebut dijelaskan bahwa seleksi kompetensi P3K terdiri dari beberapa tahap. Di antaranya, pertama, seleksi kompetensi manajerial. Ini adalah jenis tes pertama. Yang kedua, yaitu seleksi kompetensi sosial kultural. Yang ketiga, seleksi kompetensi teknis. Dan keempat, wawancara berbasis komputer. Nah, itulah 4 jenis tes yang harus dilalui oleh Bapak Ibu honorer untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2023 tahun ini. Seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, seleksi kompetensi teknis, dan wawancara berbasis komputer. Lebih lanjut, untuk materi pokok soal seleksi kompetensi teknis, ini akan disampaikan kepada para peserta seleksi P3K agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas menyediakan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan komputer assisted test atau CAT untuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permen 4 RB nomor 14 tahun 2023. Keputusan Kemenpan RB untuk memberikan panduan yang jelas mengenai seleksi P3K merupakan langkah positif dalam mendukung para guru untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Dengan adanya materi pokok soal yang disampaikan melalui surat edaran tersebut, jelasnya para peserta seleksi P3K memiliki gambaran umum yang lebih akurat mengenai materi yang akan diuji, sehingga guru akan lebih fokus pada pembelajaran dan persiapan yang relevan. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menpan RB kepada para honorer yang gagal seleksi P3K tahun 2023 tahun ini. Ada 2 hal penting yang perlu kita ketahui, yaitu harapan untuk bisa diangkat menjadi ASN dan gambaran umum jenis tes yang akan diikuti oleh peserta P3K di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Siapkan diri sebelum seleksi P3K dan CPNS, semoga impian Bapak Ibu honorer tercapai menjadi ASN tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.